Selamat pagi, selamat datang di toko Memak Cakeri. Sapa Ana saat ada pengunjung. Hari masih pukul 9, jadi keadaan toko masih bisa dibilang sepi. Para karyawan yang lain pun saat ini ada di dapur untuk membuat stok check and showcase yang telah habis. Pagi, sahutnya. Saya mau ketemu sama Santi. Katanya lagi dengan kepala celingak-celinguk mencari-cari sosok yang dimaksud. Sebentar Pak. Sahut Ana yang langsung masuk ke area dapur untuk memberitahu Bu Meni. Ana berjalan dengan sedikit terburu-buru dan hampir saja menabrak Rani yang membawa mentega di tangannya. Hampir saja, gumam Ana. Ana, kalau jalan itu hati-hati, kayak bocah aja. Kata Rani dengan suara yang sedikit keras. Saking terkejutnya. Hehehe, maaf ya Rani sayang, kata Ana dengan cengesan. Bu Meni, panggilnya pada wanita parubaya yang kini masih menguluni adonan. Ada apaan? Tanya Bu Meni dengan tangan yang masih sibuk melakukan pekerjaannya. Itu di luar ada bapak-bapak yang nyariin Mbak Santi. Jawab Ana. Siapa? Tanya Bu Meni lagi. Nggak tahu Bu, tapi wajahnya itu kayak nggak asing deh, kata Ana. Kayak pernah lihat di mana gitu, sambungnya. Bu Meni yang penasaran pun memilih untuk mencuci kedua tangannya dan akan menemui siapa tamu yang mencari pemilik toko. Nis, kamu lanjutkan pekerjaan saya, perintahnya pada Anis. Ana dan Bu Meni bersama-sama keluar dari dapur. Permisi, tegur Bu Meni pada pria parubaya yang kini berdiri membelakangi arah dapur. Mau cari siapa? Tanya Bu Meni saat pria itu sudah membalikkan badan menjadi menghadapnya. Saya mencari Santi, jawabnya. Ibu ini siapa? Tanyanya. Oh, saya penanggung jawab toko ini, jawab Bu Meni. Dan maaf kalau Bapak mencari Santi. Sepertinya Anda kurang beruntung karena Santi hari ini sampai beberapa hari ke depan izin untuk tidak masuk bekerja. Kata Bu Meni dengan sangat tenang, namun begitu meyakinkan. Begitu ya, kalau boleh saya tahu di mana alamat Santi? Tanyanya lagi. Setahu kami dia tinggal bersama orang tuanya. Jawab Bu Meni. Bapak ini siapa ya? Tanyanya kembali. Saya ayahnya, Santi jawab Pak Suryo. Bapaknya, kok tadi Bapak malah bertanya ke saya di mana alamat Santi? Bapak kan ayahnya yang seharusnya lebih tahu, kata Bu Meni dengan telak. Papa Suryo yang mendengar kata-kata Bu Meni pun jadi naik pitam. Dia tak suka jika urusan pribadinya ada yang mencampuri. Saya permisi, ucap Papa Suryo dan langsung bergegas keluar dari toko dengan perasaan yang begitu dongkol. Dasar ayah durhaka, gumam Bu Meni. Bu Meni, panggil Ana yang membuat fokusnya menatap pintu keluar jadi teralihkan. Memang benar tadi itu bapaknya Mbak Santi? Tanya Ana yang diangguki oleh Bu Meni. Pantes kayak pernah lihat di mana gitu, sambungnya. Memang kamu pernah lihat di mana? Tanya Bu Meni yang penasaran. Di ruangan Mbak Santi, jawab Ana yang membuat Bu Meni mengerutkan alisnya. Karena setahu wanita parubaya itu, ayah dari Santi sama sekali belum pernah menginjakkan kakinya ke sini. Baru ini untuk yang pertama kali. Itu loh di figura foto yang ada di meja Bu. Sambungnya lagi yang diangguki Bu Meni. Bu Meni, boleh tanya sesuatu enggak? Tanya Ana lagi. Ana, dari tadi itu kamu sudah bertanya loh. Enggak sadar kamu, kata Bu Meni. Hehehe, iya ya Bu, kata Ana dengan cengengesan dan tangan yang menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Tapi ini benaran Bu, katanya lagi yang kali ini dengan nada serius. Mau tanya apa? Tanya Bu Meni. Kenapa ibu nggak kasih tahu bapaknya Mbak Santi tentang keadaan Mbak Santi? Dan sekarang berada di mana? Tanyanya dengan rasa penasaran yang seperti sudah diubun-ubun. Karena itu permintaan Mbak Santi sendiri, jawab Bu Meni.
Dari kemarin-kemarin Mbak Santi selalu bilang, kalau pas dia nggak ada di tempat, dan ada dari ayah atau ibu dan saudara tirinya yang nyari, suruh biar nggak kalau nggak tahu. Dan kita juga nggak boleh memberitahu keluarganya kalau ini adalah toko milik Mbak Santi, papar Bu Meni. Biarlah semua keluarganya tahunya Mbak Santi itu hanya seorang karyawan biasa saja di sini. Sambungnya lagi. Tapi kan itu bapaknya sendiri Bu, keluarganya, kata Ana. Ana adalah karyawan baru yang beri bekerja sekitar 3 bulan. Jadi wajar jika dirinya belum mengetahui apapun. Mana ada keluarga menikung, memfitnah saudaranya sendiri. Mana ada seorang ayah mengusir anak kandungnya sendiri dan lebih mendengarkan anak tirinya. Kata Bu Meni, yang tiba-tiba merasa begitu kesal karena pertanyaan Ana mengingatkannya tentang kejadian yang menimpa Santi beberapa waktu lalu. Masih jelas dalam ingatan Ibu Meni bagaimana sedihnya Santi, terpuruknya gadis itu dan juga tentang kejadian yang menimpa gadis itu. Wajah tunangan saudara tiri dengan mantan tunangannya. Sebenarnya Bu Meni sudah melarang Santi untuk tak berangkat, tapi gadis itu tetap kekeh dengan pendiriannya. Kayaknya ingin menunjukkan jika dirinya kuat dan tak terpuruk. Bu Meni dan Santi memang sebelum itu. Bu Meni adalah salah satu orang yang sering diajak Santi untuk mencurahkan segala isi hatinya selain Mila. Maaf Bu Meni, ucap Ana yang melihat Bu Meni begitu emosi. Lakukan seperti yang kami semua lakukan jika keluarga Mbak Santi ke sini lagi. Jangan membocorkan apapun pada mereka. Peringat Bu Meni yang langsung pergi dari sana meninggalkan Ana. Calvin, apa aku bisa pulang hari ini? Tanya Santi yang sudah bersandar di hospital bed. Nanti tanya dokter dulu. Sahut Calvin yang saat ini sedang duduk memangku laptop. Tak berselang lama ada dokter yang datang untuk memeriksa Santi. Begitu ditanyakan ternyata gadis itu belum diperbolehkan pulang. Sehingga membuat wajah cantiknya terus aja cemberut. Ceklek. Pagi, sapa Mama Lira yang datang bersama Papa Delro. Pagi, sahut Santi. Ini sarapan untuk kamu, Calvin, kata Mama Lira dengan meletakkan paper bag tepat di meja depan putranya. Kau belum siap-siap? Kamu gak kerja? Tanya Papa Delro yang masih melihat Calvin mengenakan pakaian santai. Enggak, Pak. Nanti nih akan kesini buat ngantarin berkas yang perlu Calvin periksa dan tanda tangani. Jawab Calvin. Lagian gak ada jadwal meeting juga. Sambungnya lagi. Memang beda ya Calvin. Kalau kekasih hati yang sakit. Kamu yang gilek kerja rela gak masuk hanya buat nungguin. Sindir Papa Delro yang membuat Santi jadi salah tingkah. Sedangkan Calvin sendiri sama sekali tak menggubris. Gimana tadi kata dokter? Tanya Mama Lira pada Santi. Sudah lebih baik, tapi belum boleh pulang dulu. Bukan Santi yang menjawab, namun Calvin lah yang melakukannya. Ya, sakit seperti ini ada rasa bahagia sekaligus sedih yang Santi rasakan. Bahagia karena dia keliling oleh orang-orang yang begitu peduli padanya. Merasa diperhatikan juga, disayang tapi jujur terbesit juga rasa takut. Gimana reaksi dari keluarga Calvin jika tahu bahwa dirinya dan Calvin hanya bersandiwara? Mereka begitu baik sehingga seperti ada rasa bersalah plus tak tega untuk terus membohongi mereka, terutama Mama Lira dan Papa Delro. Sedih karena saat seperti ini dirinya butuh kehadiran keluarga, tapi sama sekali malah tak ada di sampingnya. Santi, maaf ya, Tante nggak bisa menemani kamu sampai sore hari, karena Tante ada arisan siang ini. Ucap Mama Lira dengan wajah sedikit bersalah. Gak apa-apa Tante, lagian ada Calvin juga, kata Santi. Nanti malam Om sama Tante balik ke sini lagi, kata Mama Lira memberitahu. Enggak, kesini juga gak apa-apa Tante. Om sama Tante pasti capek kalau harus bolak-balik terus, sahut Santi yang merasa tak enak. Gak apa-apa Santi. Kamu itu sudah Tante anggap seperti anak Tante sendiri loh, kata Mama Lira. Terima kasih Tante, ucap Santi.
Di hari sudah cukup siang, akhirnya Mama Lira berpamitan pada Santi, juga pada putranya yang saat ini duduk di sofa bersama dengan Niko untuk membahas masalah pekerjaan. Begitu Mama Lira pergi, Santi baru teringat jika dari kemarin dirinya sama sekali tak memegang ponsel. Calvin panggil Santi yang membuat tak hanya Calvin yang menoleh, tapi juga Niko. "Apa kamu tahu di mana ponselku?" tanyanya. "Aku nggak tahu. Kemarin saat membawa kamu ke sini, aku tak membawa ponsel milikmu. Jadi kemungkinan ada di toko," jawab Calvin. Apa aku boleh pinjam ponsel kamu sebentar? Buat menghubungi orang toko," kata Santi dengan sedikit ragu-ragu. Takut dibilang lancang nantinya. Tanpa menjawab, Calvin langsung berdiri dan melangkah ke arah Santi. Wajah datar yang ditampilkan membuat Santi jadi sedikit takut, sehingga Santi lebih memilih menundukkan kepalanya agar tak melihat wajah Calvin yang sedikit menyeramkan itu. "Ini," kata Calvin dengan tangan menyodorkan ponselnya di depan Santi. "Hah?" beo Santi yang malah cengok. "Ini ambil," katanya, "pinjam ponsel," ulang Calvin. "Oh iya," ujar Santi yang kemudian mengambil ponsel itu sebelum yang punya berubah pikiran. "Ini passwordnya?" tanya Santi. "Gak ada," jawab Calvin sambil melangkah menjauh menuju tempatnya semula. Santi terbengong mendengar jawaban dari Calvin. Masa iya pengusaha sukses seperti dia, ponselnya nggak dipassword? Nggak bahaya tah? Benaran loh, gumam Santi. Santi membuka aplikasi telepon untuk melakukan panggilan. Berdering beberapa kali baru dijawab oleh orang yang berada di seberang. "Halo, memang Cakeri di sini. Ada yang bisa kami bantu?" "Halo, ini Santi," sahut Santi memberitahu. "Ini benaran Mbak Santi?" Bisa tolong panggilkan Bu Meni?" pinta Santi pada seseorang yang ada di ujung sana. "Tentu Mbak, biar anak panggilkan. Tunggu sebentar ya Mbak. Soalnya Bu Meni lagi ada di dapur." Baru beberapa menit sudah ada suara dari orang yang dicarinya. "Mbak Santi, ini Bu Meni." "Mbak Santi, gimana kabarnya? Dan bagaimana sekarang?" tanya Bu Meni yang tentu saja dengan nada yang penuh kekhawatiran di dalamnya. "Saya ada di Andero Hospital, Bu. Tapi keadaan saya sudah mulai membaik. Mungkin besok atau lusa juga sudah bisa pulang." "Bagaimana keadaan toko?" "Toko semuanya baik, Mbak. Tapi," kata Bu Meni dengan sedikit ragu. "Apa, Bu?" "Tadi pagi ada ayah Mbak Santi kemari mencari Mbak Santi. Tapi nggak ada yang mengatakan tentang saya kan, Bu. Terus nggak ada juga yang membocorkan tentang toko kan?" tanya Santi dengan sedikit panik. "Enggak Mbak, semuanya aman terkendali." Jawaban dari Bu Meni itu membuat hati Santi menjadi lega. "Selama saya nggak ada, saya titip toko ya Bu." Begitu mendengar jawaban dari Bu Meni, Santi pun memutuskan panggilan teleponnya. Apa?" tanya Calvin yang tak sengaja mendengar percakapan Santi. "Ada masalah?" tanyanya lagi. Santi menggelengkan kepalanya, baru berkata, "Tadi ayah ke toko." "Ngapain?" tanya Calvin lagi yang ikut penasaran. "Nggak tahu. Kata Bu Meni cuma cari aku," sahut Santi. Sebenarnya Santi merasa ada yang sedikit janggal. Dia tak pulang aja nggak dicari. Terus setelah diusir dirinya juga nggak pernah dicari. Atau sekedar ditanya kabar lewat ponsel oleh sang ayah. Terus kenapa ini tiba-tiba kok mencari dirinya di toko? "Nggak biasanya sih kayak gitu," kata Santi lagi. "Bahkan ini baru yang pertama. Biasanya mana peduli sampai sibuk-sibuk nyari aku. Apa mungkin ada hubungannya sama keributan pertunangan Rini tempo hari?" kata Santi menduga-duga. "Tenang," sahut Calvin yang kembali lagi berkutat dengan pekerjaannya. Sudah pukul 2 siang.
Niko sudah balik ke perusahaan dan kini hanya meninggalkan Santi berdua dengan Calvin. Mau kemana? Tanya Calvin saat melihat pergerakan Santi, seperti hendak turun dari bed. Aku mau ke kamar mandi, jawab Santi. Dengan sigap Calvin langsung membantu Santi. Aku bisa sendiri, Calvin, kata Santi saat pemuda itu mulai merengkuh pinggangnya. Aku bantu, daripada nanti kamu jatuh dan bikin tambah lama di sini, sahut Calvin. Atau jangan-jangan kamu memang betah di sini, biar bisa berduaan dengan aku lebih lama, ujar Calvin. Hah, pede banget Anda ya, kata Santi. Aku dari tadi pagi minta pulang kalau Anda lupa, sambungnya dengan nada kesal. Calvin tak menggubris perkataan Santi. Pemuda itu membantu memapahkan Santi hingga kamar mandi. Kalau sudah selesai, panggil saja. Aku tunggu di depan pintu, kata Calvin. 2 hari di rumah sakit baru kali ini Santi dibantu oleh Calvin saat menuju ke kamar mandi. Kemarin serta tadi pagi ada Mama Lira yang membantunya. Bagaimana soal yang kemarin? Apa jawaban kamu? Tanya Calvin. Begitu Santi sudah kembali naik ke atas bed. Iya, aku terima, jawab Santi. Kamu gak nyiapin surat kontrak gitu untuk aku tanda tangani? Tanya Santi yang langsung mendapatkan sentilan di keningnya dari Calvin. Oh, sakit tahu, pekik Santi. Biar pikiran kamu jalan, kata Calvin. Iya kan, biasanya gitu, sahut Santi yang membuat Calvin menaikkan sebelah alisnya. Kayak di novel-novel yang aku baca. Biasanya gitu, sambungnya yang membuat Calvin geleng-geleng kepala. Kehidupannya disamakan dengan kehidupan cerita novel. Seperti kata kamu, pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan bukan untuk mainan, kata Calvin. Tapi kita nggak saling cinta, sahut Santi. Sebelum Calvin merampungkan kata-katanya. Tahu, tapi aku mau kita mencoba untuk menjalaninya selama 1 tahun, ungkap Calvin. Syukur kita bisa bertahan. Kalau enggak ya kita bisa pisah dengan baik-baik. Setelah 1 tahun itu, sambung Calvin. Aku rasa 1 tahun adalah waktu yang cukup untuk kita saling mengenal dan membuka hati. Imbuhnya lagi yang disetujui oleh Santi.